بالله. وقال المصنف وشارح رضي الله عنهما ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين إلى أن قال وقد حكي أيضا وحكي أيضا أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة ويدفع له apa itu? Ya bentar ini, udah kemarin tuh. Wabad hukiya udah kemarin tuh, terakhir. Sekarang wahukiya aidan dan telah dihikayatkan juga annahu yu'ta bil 'abdi yaumil qiyamah, bahwasanya didatangkan dengan seorang hamba pada hari kiamat. Wa yudfa' lahu kitabun, maka disodorkan lahu untuk itu hamba akan kitab. Kitab di sini adalah catatan amal. Fayu'khadhu faya'khudhu biyaminih, maka mengambil itu hamba akan kitab dengan tangan kanannya. Wayajidu fihi hajjan wa jihadan wa sadaqatan, maka mendapatkan ia fihi di dalam itu kitab hajjan pahala haji, wa jihadan pahala jihad, wa sadaqatan dan pahala sedekah, ma fa'alaha yang tidak ia mengerjakannya. Bingung tuh. Jadi ada seorang hamba nanti pada hari kiamat diberikan catatannya, kitabnya, catatan lembaran amalnya. Dia menerima dengan tangan kanannya. Dia dapati di dalam kitabnya itu pahala haji ada pahala jihad, ada pahala sedekah. Yang dia nggak lakuin itu semua. Dia kagak lakuin. Fayaqulu, maka berkata itu hamba, ya Rabb, wahai Tuhanku, laisa hadza kitab, ini bukan kitabku, dibilang. Ini bukan kitabku. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Karena sesungguhnya aku tidak melakukan akan sesuatu min dzalik, dari itu. Ini bukan kitab saya nggak melakukan itu semua, dibilang. Wa yaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, hadza kitabuka, ini adalah kitabmu, catatan amalmu. Li'annaka 'ishta umran tawilan. Kenapa? Karena kamu, kata Allah, 'ishta, hidup, umran tawilan, umur yang panjang. Wa anta taqulu, dan kamu berkata, lau kana li malun, kalau seandainya aku memiliki harta, hajjtu minhu, aku akan berhaji dengannya. Lau kana li malun, apabila aku memiliki harta, tasaddaqtu minhu, aku akan bersedekah dengannya. Fa'araftu dzalik, maka aku mengetahui itu, kata Allah, min sidqi niyatik, dari kejujuran niatmu. Wa ataituka, dan aku berikan kepadamu sawaba dzalik kullih, akan itu pahala seluruhnya. Ya, ini luar biasa. Niatnya baik. Tapi pasang niat yang baik itu. Ya, Allah, kalau misalnya gue jadi orang kaya, nggak apa-apa begitu. Ya, punya duit banyak, niat. Saudara gue sekolahin semuanya. Ya, tangga gue kasih kerjaan, yang nggak punya kerjaan saya kasih kerjaan, sedekahin. Maulid gue tanggung semuanya dah. Nah, pasang niat yang baik. Begitu dengan niat yang seperti itu pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah apa? Fa'arafu dzalik min sidqi niyati, maka aku mengetahui akan hal itu dari kejujuran niatmu. Wa ataituka, dan aku berikan kepadamu sawaba dzalik, akan itu pahala seluruhnya. Luar biasa. Karena pasang niat yang baik. Wa ya ikhwani, maka ditegur, dikatakan sama Al-Imam Al-Fashani, mengatakan faya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, man nawa syai'an, siapa orang berniat ia akan sesuatu, hasalalahu, maka mendapatkan ia akannya.
maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Yuqalu innahu warada an sababin, dikatakan oleh orang bahwasanya itu hadis warada datang an sababin, karena ada satu sebab, namanya asbabul wurud, sebab daripada hadis itu. Nabi mengatakan niatul mu'min khairun min amali, niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Jadi sebab datangnya itu hadis, wa huwa adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'ada bisawabin, menjanjikan ia Nabi dengan mendapatkan pahala ala hifri bi'rin, atas orang yang menggali sumur. Jadi Nabi pernah menjanjikan akan mendapatkan pahala yang besar yang menggali sumur. Sumur airnya buat kaum muslimin nanti minum. Fanawa Utsmanu radhiyallahu anhu, maka berniat oleh Utsman radhiyallahu anhu ayyahfiraha, untuk ia menggali akan itu sumur. Jadi Nabi bilang apa? Nabi berjanji akan mendapatkan pahala bagi orang yang menggali daripada sumur. Maka Sina Utsman berniat, ane mau gali dah. Ya. Maka hartanya dia nyuruh orang, kan bisa. Ayyahfiraha fasabaka ilaiha kafirun, maka mendahulukan ilaiha kepadanya kafirun, orang kafir. Fahafaraha, maka itu orang kafir menggali akan sumur. Orang Sayyidina Utsman dan niat tuh, belum terlaksana, udah didahulukan sama orang kafir menggali terlebih dahulu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, niatul mu'min, yakni niatnya orang mukmin, yakni maksudnya siapa? Utsman, Sayyidina Utsman, khairun, itu lebih baik, min amalihi, dari amalnya, yakni al-kafir, dari amalnya orang kafir. Sayyidina Utsman baru niat doang tuh ya. Niat pengen gali sumur, didahulukan sama orang kafir. Nabi bilang apa? Niatul mukmin, niatnya orang mukmin, yakni siapa? Sayyidina Utsman, khairun min amali, lebih baik daripada amalnya orang kafir. Walaupun yang gali siapa tuh? Orang kafir. Itu asbabul wurud, sebab makna daripada itu hadis. Jadi kadang-kadang kita salah memaknai ya. Niatul mukmin khairun min amali, niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ternyata asbabul wurud, sebab Nabi mengatakan dia ada sebabnya itu. Ya, Nabi bilang, siapa yang menggali sumur akan mendapatkan pahala yang besar. Sayyidina Utsman pasang niat. Ini pengen niat dah, ini yang gali. Akhirnya didahulukan oleh orang kafir. Maka Nabi mengatakan niatul mukmin, niatnya orang mukmin, maksudnya Sayyidina Utsman khairun min amali, lebih baik daripada amalnya orang kafir. Naam. Wa yuqalu, dan dikatakan juga maknanya innan niyatal mujarradah minal mu'min. Sesungguhnya an-niyatul mujarradah, hanya niat saja. Nah, maknanya begitu. Innan niyatal mujarradah, sesungguhnya hanya niat saja. Minal mu'min, dari orang mukmin, khairun, itu lebih baik, min amalihi al-mujarradah ani niat, dari amalnya yang kosong dari niat. Jadi ada ulama yang mengatakan sesungguhnya niat yang kosong dari orang mukmin, artinya cuma niat doang, ya. Niat doang itu khairun, lebih baik dari amalnya orang mukmin yang kosong dari niat. Paham maksud itu? Ada niat orang mukmin, niat yang benar ya, pengen melakukan suatu amal. Itu masih lebih baik dari amalnya orang mukmin yang kosong dari niat. Orang beramal tapi kosong dari niat, masih mending niatnya tuh, walaupun belum dikerjakan. Itu ada pendapat yang mengatakan demikian. Nah, wa dzakara ba'dhum, dan telah menyebutkan oleh sebagian mereka ulama, ai al-amalu annal amala bin niyati, bahwasanya amal dengan niat
tahtahu di bawahnya fardani ada dua bagian. Ada dua bagian. Amalun wa niyatun. Apa dua bagian? Yang pertama amal, yang kedua niyat. Jadi bahwasanya amal biniyat di bawahnya itu terkandung dua bagian, yaitu amal dan niyat. Fal ghasdu, maka al ghasdu bermaksud niat. Waqa'a li ahadil fardin. Terjadi pada salah satu dua bagian. Lianna fi kullin minhuma, karena fi kullin minhuma, pada setiap dari keduanya, amal dan niat, ajran, itu ada pahalanya. Wa ajrun niyati, dan pahala niat, aksaru, itu lebih banyak, min ajril amal, dari pahala amal, al-waqi bila niyah, yang terjadi tanpa dengan niat. Ini ada pendapat ulama yang mengatakan ada amal nggak pakai niat tapi berpahala, sedikit pahalanya. Pendapat yang kedua. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwasanya amal dengan niat tahtahu ada di bawahnya dua bagian. Yang pertama ada amal, ada niat. Fal ghasdu, maka bermaksud waqa'a, terjadi kepada salah satu dari dua bagian. Kenapa? Li'anna fi kullin minhuma, karena fi kullin, di dalam setiap minhuma dari keduanya, amal dan niat, itu ada pahalanya. Tapi wa ajrun niat, pahala niat, aksaru, lebih besar, min ajril amal, dari pahala amal, al-waqi, yang terjadi bila niat, tanpa dengan niat. Naam. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, inna niyatal mu'min, ini tentang niatul mu'min khair min amali, ya. Inna niyatal mu'min, sesungguhnya niatnya orang mukmin, tablugu, akan sampai itu niat, ila haitsu, kepada sekiranya la yablugul amalu, tidak sampai itu amal. Jadi ada pendapat ulama mengatakan inna niyatal mu'min, sesungguhnya niatnya orang mukmin, tablugu, akan sampai itu niat, ila haitsu, kepada sekiranya la yablugul amalu, tidak sampai itu amal. Kenapa? Li'anna niyatahu, karena niatnya orang mukmin, ayya'budullaha ta'ala, ia beribadah kepada Allah Ta'ala, walau 'asha alfa sanah, walaupun dia akan hidup selama 1000 tahun. Wa amaluhu lam yablugh dzalik, dan amalnya dia tidak sampai pada itu 1000 tahun. Jadi orang mukmin dia niat, kalau gue bakal hidup 1000 tahun, bakal ibadah. Niat. Sampai gak niat 1000 tahun tuh? Niat bisa. Ente mau niat 1.000.000 tahun gak jadi masalah. Dikasih pahala sama Allah. Ya Allah, kalau engkau panjangkan umurnya 1.000.000 tahun, saya akan pakai buat ibadah. Niat baik gak? Wow, diganjar sama Allah bagaikan orang yang hidup 1.000.000 tahun. Tapi kalau amal gak bisa sampai segitu. Niat bisa sampai. Paham Mas Ridho? Nah, ini ulama yang mengatakan bahwasanya niat orang mukmin tablug, akan sampai ila haitsu, kepada sekiranya la yablugul amal, yang tidak sampai itu amal. Oh, niat bisa sampai itu. Ya, betul. Iya. Tapi kalau amal enggak bisa segitu, tapi niat bisa jauh. Itu maknanya. Nah, ini wa hadzal hadisu, dan ini hadis rawahu at-Tabrani, meriwayatkan akan hadis oleh Imam Tabrani fil Mu'jam, dalam Mu'jamnya. Mu'jamul Wasit. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, terusan hadisnya. Qauluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu, maka siapa orang yang ada hijrahnya dia ilallah wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, niyatan wa qasdan. Jadi siapa orang yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, niat dan maksud, niyatan wa qasdan, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya dia dianggap kepada Allah dan Rasulnya, dianggap hukman secara hukum, wa syar'an, dan secara syar'an dianggap hijrahnya dia untuk Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena niatnya hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Qauluhu, sabda Nabi, wa man kanat hijratuhu ila dunya, dan siapa orang yang ada hijrahnya dia ila dunya, niatnya untuk dunia, bi dhammid dal wa bil qasri,
dengan didomakan huruf dal. Dunia, du. Dalnya didomahkan. Wabil kasri dan dikasarkan. Tanpa dengan hamzah. Dunia. Ya, tanpa dengan hamzah. Bila tanwin, tanpa ditanwinkan. Bukan dunyan, bukan dunia. Ya, tanpa tanwin. Hadhihi ad-dar. Ini dunia adalah tempat allati nahnu fiha, yang kita ada di atasnya, di dalamnya. Sumiyat bidzalik, dinamakan dengan itu, dinamakan dunia. Kenapa sih? Lidana atiha, karena rendahnya, hinanya dunia. Wasabkiha, dan mendahulukannya dunia, al-akhirata, akan negeri akhirat. Kan dunia dulu baru akhirat. Jadi kenapa dinamakan dunia? Lidana atiha, karena rendahnya, karena hinanya dunia. Wasabkiha, dan mendahulukannya dunia, al-akhirata, akan negeri akhirat. Wahia, dan dunia itu darul humum, tempatnya kesumpukan-kesumpukan. Wal ahzan, tempatnya kesedihan-kesedihan. Wal akdar, tempatnya kekeruhan-kekeruhan. Wat ta'abi wan nasabi, tempatnya capek, kelelahan. Tarfa'ul jahila, mengangkat oleh dunia akan orang yang bodoh. Wa tada'ul alima, dan merendahkan oleh dunia akan orang yang alim. Dunia mengangkat orang yang bodoh, dunia merendahkan orang yang alim. Kama qala ba'dhum, sebagaimana berkata oleh sebagian ulama, ini bersyair nih. Atabtu 'ala dunya, aku mencela, mencibir atas dunia. Kenapa aku cela, aku hina dunia? Lirif'ati jahilin, karena mengangkat orang yang bodoh. Wa khafdi dhi ilmin, ini atofnya. Lirif'ati jahilin wa khafdi li dhi ilmin, dan merendahkan orang yang punya ilmu. Faqalat, dan berkata dunia, khudil uzra, maafkanlah. Ambillah al-uzur, makanya maafkanlah, begitu. Banul jahli, orang-orang bodoh. Abnai, adalah anak-anakku. Lihada, oleh karena ini, rafa'tuhu, saya angkat mereka. Wa ahlu tuqa, dan orang-orang yang bertakwa. Abna'u dharrati al-ukhra, anak-anak dharrati al-ukhra. Dharrati itu kalau bini dua, maduku yang lain. Nah, anak maduku yang lain. Orang punya bini dua, nah ya. Ya, anak madunya yang lain. Ya. Dharrati wa ahlu tuqa, dan orang-orang yang bertakwa, abna dharrati al-ukhra. Anak tiri namanya nih. Dharrati al-ukhra, anak maduku yang lain. A'atruku. Nah, alifnya pertama harfu istifham. Apakah aku meninggalkan auladi, anak-anakku, yamuduna dhi'atan, mereka mati dalam keadaan dhi'ah, sia-sia. Wa arba'u aulada dharrati al-ukhra. Enggak pakai alif lam, enggak pakai apa namanya? Alif lam itu ya. Wa arba'u auladi dharrati al-ukhra, dan aku menyusui anak-anak maduku yang lain. Nah, mungkin dong, ya. Kok anak saya biarin, anak yang lain saya perhatiin? Enggak mungkin. Karena dunia bilang apa tuh? Dunia bilang apa tadi? Atabtu 'ala dunya, mengatakan wa banul jahli, orang-orang yang bodoh itu adalah anakku. Walihada, oleh karena itu aku angkat mereka. Wa ahlu tuqa, dan orang-orang yang bertakwa adalah anak daripada maduku, dibilang. Ya. Anak daripada maduku. Jadi begini nih, orang punya bini dua. Ya, bawa anak. Bininya punya anak, dari dia sama lakinya. Yang ini juga punya anak. Tentu bini, masing-masing bini lebih sayang kepada anaknya dia, betul? Anak-anak yang madunya disayang enggak? Sayang juga tapi pura-pura, ya. Lebih sayang anaknya dia, betul enggak? Masa saya kasih makan dia, anak saya enggak perhatiin? Enggak mungkin kan? Nah, ibaratnya seperti itu. Ala kulli hal, dunia ini dikatakan darul kabat, tempatnya ribet dunia. Betul? Makanya jangan nanti bingung di dunia. Udah kita jalanin ikhtiar Allah. Ujungnya apa? Nufawid amr ilallah, serahkan kepada Allah. Karena dunia sebentar doang, enggak lama. Ya. Dunia sebentar, nggak ada bandingan dengan akhirat, sebentar. Ya nggak ada bandingannya. Yang Nabi katakan apa?
Perbandingan antara dunia dengan akhirat bagaikan seperti orang yang memasukkan jarinya ke dalam lautan. Diangkat jarinya, basah ujung jarinya, betul. Ini ujung jarinya yang basah dunia nih. Lautan yang luas bagaikan negeri akhir. Itu jari-jari yang dikit nih mati-matian sampai ninggalin kewajiban kok bisa? Korbanin yang besar. Jadi nggak ada bandingan tuh dunia sama akhirat. Begitu. Lanjut, wa fi haqiqatid dunya, dan di dalam hakikat dunia qaulani, ada dua pendapat lil mutakallimin, bagi ulama mutakallimin ahli tauhid ya. Ahaduhuma ya, salah satu keduanya, ma ala wajhil ardi. Hakikat dunia itu ma ala wajhil ardi, sesuatu yang ada di atas bumi. Minal hawa, dari hawa, wal jauh, jauh juga sama, hawa, udara. Wasanihima, dan yang kedua, kullul makhluqat, segala makhluk. Minal jawahir, dari benda-benda. Wal a'rad, dan sifat-sifat al-mawjudah yang ada qabla daril akhirah, sebelum negeri akhirat. Itu dunia. Itu hakikat dunia. Ada dua pendapat lil mutakallimin, bagi para mutakallimin ahli tauhid. Yang pertama mengatakan dunia itu ma'ala wajil ardi, apa saja, apa-apa yang berada di atas bumi, dari hawa, dari udara, ya semuanya. Yasani hima, yang kedua, segala makhluk, seluruh makhluk. Minal jawahir, dari benda-benda. Wal arad, dan sifat-sifat al-mawjudah yang ada qabla daril akhirah, sebelum negeri akhirat. Dah, itu makna doang. Qauluhu, ucapan Nabi, yusibuha, dengan lanjutan tuh ya. Jadi faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Nah, siapa orang yang niat hijrahnya untuk dunia, yusibuha ay yahsuluha, yang ia akan dapati akan dunia. Jadi niat hijrahnya akan dunia, yusibuha, yang akan ia dapati. Syubbiha tahsilu dunya bi isabatil gharad bis sahmi. Nah, ini cuma pemaknaan aja. Yahsuluha, syubbiha, diserupai. Tahsilu dunia, akan mendapatkan dunia. Bi isabatil gharad, dengan tepatnya tujuan. Bisahmi, anak panah. Ya. Bijami'i khusulil maksud, dengan seluruh mendapatkan daripada yang dituju. Jadi itu makna, ini menerangkan tentang makna yusibuha. Jadi siapa orang yang niat hijrahnya untuk dunia, yusibuha, yang mendapati ia akan dunia. Jadi niat hijrahnya untuk mendapatkan dunia. Ay yahsuluha, arti yusibuha, yahsuluha, mendapatkan ia akan dunia. Di sini terangkan, syubbiha tahsilu dunia, diserupai akan mendapatkan dunia, bi isabatil gharad, dengan tepatnya tujuan, bisahmi, anak panah. Bijami khusul maksud, dengan seluruh mendapatkan maksud. Itu menerangkan tentang yusibuha. Awim mura'atin yankihuha, atau orang niat hijrahnya tujuannya untuk perempuan, yankihuha, yang menikahkan ia akan itu perempuan. Ayyatazawwajuha, menikahkan ia, mengawinkan ia akan itu perempuan. Ya. Jadi siapa orang yang niat dunianya, yang niat hijrahnya karena dunia, atau siapa orang yang niat hijrahnya karena perempuan yang akan ia akan nikahkan, kama fi riwayatin, sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Ya, ada dua tuh. Ada riwayat yang pertama, awim ra'atin yankihuha, kalimatnya yankihuha. Ada dalam riwayat kalimatnya yatazawwajuha, gitu maksudnya. Kama fi riwayat, sebagaimana dalam riwayat. Naam. Wa khussat bidzikri, dan disebutkan, dikhususkan perempuan, bidzikri, dengan penyebutan, ma'aduhuliha, bersama masuknya perempuan, fid dunya, dalam dunia. Wa khussat, dan dikhususkan perempuan itu bidzikri, dengan penyebutan, ma'aduhuliha, bersama masuknya itu perempuan, fid dunya, di dalam dunia. Kenapa sih? Kan perempuan, manusia, bagian dunia juga di situ. Ada di dunia. Kenapa disebutkan juga? Li'annaha fitnatun 'azimatun. Karena perempuan itu fitnah yang besar. Ya.
Jadi penyebutan khusus ada di situ karena pasti ada sebabnya di sini. Sebabnya perempuan itu fitnah yang besar. Fil hadis, dalam hadis Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan setelah meninggalnya aku, kata Nabi, satu fitnah yang lebih bahaya bagi orang laki-laki minan nisa daripada perempuan. Jadi fitnah yang paling besar ya yang menimpa laki-laki nanti kata Rasulullah setelah meninggalnya saya adalah perempuan. Betul? Iya. Wali anna sababa urudi hadal hadis, dan karena sebab datangnya ini hadis namanya asbabul wurud. Anna rajulan hajara, bahwasanya ada seseorang berhijrah dia ilal madinati, ke negeri Madinah, biniyatin ayyatazawwaja bimra'atin, dengan niat menikahkan ia kepada seorang perempuan. Jadi asbabul wurud, sebab datangnya ini hadis, ada seorang laki-laki ikut hijrah ke Madinah tapi niatnya pengen ngawinin perempuan. Yuqalu laha, dikatakan oleh orang-orang laha pada itu perempuan namanya Ummu Qais. Namanya siapa? Ummu Qais. Wasummiya, maka dinamakan dia muhajiru Ummi Qais. Muhajir Ummi, orang yang berhijrah kepada Ummi Qais. Ya. Itu asbabul wurud. Jadi ada kenapa Nabi menyinggung juga, disebutkan faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Jadi ada seorang laki-laki yang hijrah juga ke Madinah karena niatnya ingin mengawinkan seorang perempuan. Karena itu perempuannya Ummu Qais mengatakan kalau kamu pengen nikahkan saya, ikut hijrah juga. Akhirnya dia ikut hijrah dengan niat pengen ngawinin. Bukan niat hijrah karena Allah, bukan. Pengen kawin. Waqad kharaja fi dhahir. Waqad kharaja, dan sungguh telah keluar ia, laki-laki, fi dhahir, di dalam zahirnya, lil hijrah, keluarnya untuk hijrah. Wa fil batin, tapi dalam batinnya li ajlil mar'ati, karena sebab perempuan. Zahirnya hijrah, jalan bareng-bareng ke Madinah, cuma niatnya apa? Untuk kawin. Falamma abtana, tatkala menyembunyikan ia, khilafa ma adhara, berbeda apa yang menampakkan ia, istahaggal itab wal laum, maka berhak ia akan al-itab. Al-itab ini ada apa namanya? Gangguan atau hinaan, wal laum, dan cibiran. Jadi dikatakan falamma abtana, tatkala abtana menyembunyikan ia, ini orang laki-laki yang hijrah karena perempuan, abtana khilafa ma adhar, akan berbeda apa yang menampakkan ia. Zahirnya beda sama batinnya. Istahadda, berhak ia al-itab, akan cibiran, walau, dan sama cibiran, hinaan di situ. Ya. Wa yugosu bihi, dan dikiaskan bihi dengannya, man fa'ala mislahu, orang yang melakukan akan semisalnya. Sama dikiaskan. Orang yang hijrahnya atau pindahnya dia niatnya sebab lain, ya sama begitu. Ya, sama. Dia menyembunyikan apa yang ada pada zahir, enggak sesuai. Zahir enggak sesuai sama batin. Zahirnya hijrah sama, ikut sama Nabi ke Madinah, cuma batinnya bukan niat hijrah, pengen ngawinin perempuan. Maka dikiaskan bihi dengannya man fa'ala mislahu, orang yang melakukan akan mislahu sepertinya. Nah, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka jawabannya, maka hijrahnya ila ma hajar ilaih, kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Niatnya pengen dunia, ya dapat dunia. Niatnya pengen ngawinin perempuan, dapat perempuan. Niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya dapat pahala. Fa hijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaih, kepada apa yang ia berhijrah ilaihi kepadanya. Ini jawab adalah jawaban liqaulihi man. Kan Nabi kata man kanat hijratuhu, iya, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa
hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka jawabannya fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia kepada apa yang dia hijrahkan kepadanya. Jawaban man. Wal hijratu fi'latun minal hijri, dan hijrah itu fi'lah, satu perbuatan, minal hijri, dari kata al-hijr, diambil dari kata hajara yahjuru, ya. Wa huwa lugatan, dan hijrah secara bahasa, al-hijr secara bahasa, at-tarku adalah meninggalkan. Wal muradu huna, dan yang dimaksud di sini tarkul watan, meninggalkan negeri, tanah air, ila ghairihi, kepada tempat yang lain. Hijrah berpindah namanya, meninggalkan kampung halaman ke tempat yang lain. Di annal maksud, karena yang dimaksud al-hijratu min Makkah ila al-Madinati. Di annal maqsuda, karena yang dimaksud, ya, kalimat hijrah ini, al-hijratu min Makkah, hijrah dari Makkah ke Madinah. Wabil jumlah, kesimpulannya, fa hukmul hijrati, kesimpulannya, maka hukum hijrah, min daril kufri, dari negeri kafir, ila daril Islam, ke negeri Islam, mustamirrun, itu berlangsung, berlanjut, ala tafsiril mazkur, atas perincian yang disebutkan fi kutubil fikhi, dalam kitab-kitab fikih. Jadi wabil jumlah, kesimpulannya kata Imam Al-Fashani, hukum hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam itu mustamirun, masih berlaku hukumnya, ya, masih berlanjut, ala tafsilil mazkur, atas perincian yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Wa qad tutlaqul hijrah, dan kadang-kadang dimutlakan akan hijrah, akan kalimat hijrah, ala hijri ma nahallahu anhu, atas meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anhu, darinya. Jadi waqad tutlaqul hijrah, kadang-kadang dimutlakan kalimat hijrah. Hijrah apa sih? Ala hijri ma nahallahu anhu, atas meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Waqad sabata fil hadis, dan telah tetap dalam hadis, telah disebutkan, ditetapkan dalam hadis, al-mujahidu, orang yang berjihad itu, man jahada nafsah, adalah orang yang melawan akan nafsunya. Dikatakan al-mujahid, dalam riwayat Nabi bersabda, al-mujahidu, orang yang mujahada, berjihad itu, man jahada nafsah, adalah orang yang melawan akan hawa nafsunya, memerangi, melawan akan nafsunya. Wal muhajiru, dan muhajir, man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang meninggalkan, yang berhijrah, ma nahallahu anhu, apa-apa yang Allah larang darinya. Dikatakan muhajir, orang yang berhijrah, man hajara, orang yang meninggalkan, ma nahallahu anhu, apa-apa yang Allah larang darinya. Fayahjarul insan al-arda, maka berhijrah oleh manusia al-arda, akan bumi, allati tagribu, yang mengalahkan itu bumi, ala ahliha, atas penduduknya, aklal haram, akan memakan yang haram. Jadi maka hijrah untuk manusia, kita ini pindah dari tempat yang mana tempat tersebut, bumi tersebut mengalahkan kebanyakan terhadap penduduknya di situ, makan makanan yang khawatir bakal ntar kita kena juga. Di satu tempat kampung ini segala macam, warungnya, makanannya dari babi, dari, ya, mengalahkan kayak seperti itu, hal-hal yang haram. Maka hendaknya kita hijrah. Ya, mungkin kita bisa sulit untuk berjaga-jaga, lolos anak kita jajan bahaya, kita nggak tahu. Nah, begitu maksudnya. Jadi fayahjurul insan, maka berhijrah oleh manusia, al-arda, akan tempat, allati tagribu, yang mengalahkan itu tempat, ala ahliha, atas penduduknya, aklal haram, memakan makanan yang haram. Fayahjurul balad, maka berhijrah oleh manusia akan satu negeri, allati yusabbu, yang dicaci, fiha,
di dalam itu negeri al-ulama'u, para ulama, wasulaha, orang-orang saleh. Jadi kita dianjurkan juga untuk berhijrah keluar dari satu tempat yang mana tempat tersebut ulama dihina, ulama dicaci maki. Keluar dari tempat itu. Wayahjurul balada, berhijrah oleh manusia akan satu negeri allati yusabbu, yang dicaci fiha, di dalamnya al ulama, akan ulama, wasulaha, dan orang-orang saleh. Wa amma hajrul muslim, adapun hajrul muslim, membaikot orang Islam, hajarkan, meninggalkan, nggak mau bicara dengannya. Akhahu, akan saudaranya, membaikotnya orang Islam kepada saudaranya, fauqa salasati ayyam, di atas tiga hari. Faharamun, maka hukumnya adalah haram. Jadi nggak boleh tuh marahan sama saudara kita yang muslim, membaikotnya, nggak ngomong sama dia melebihi dari tiga hari. Itu hukumnya haramun. Illa min udhrin, kecuali kalau dari udzur. Membaikotnya ente sebab udzur, nggak mau ngomong sama dia sebab ada udzur yang dibenarkan oleh syariat. Ya, itu boleh. Dia misalnya orang yang mutadahir fil ma'asi, yang terang-terangan dalam berbuat maksiat, udah dibilangin nggak nurut juga, masih tetap badung, yang begini dihajar sih, dibaikot, jangan ngomong sama dia, jangan temenin dia, biar jadi sadar. Wali zauji, dan boleh bagi suami, hajru zaujatihi, membaikot istrinya, fi mabja'iha, di tempat tidurnya, idza tahaqqaqa nusyuduha, apabila terbukti kedurhakaannya. Ya, apabila terbukti ini udah dibilangin nggak mau nurut, suruh sholat nggak mau sholat, galakan dia kadang-kadang ya, galakan dia. Kita kadang-kadang takut, ya gini kagak sholat ya. Nah, ini dalam syariat ini termasuk, atau nggak nurut sama perintah suami, termasuk durhaka. Boleh bagi suami untuk membaikotnya, nggak bersamanya di tempat tidur, biar nambah sadar ya, kenapa kalau ibu di bangku mulu ya. Gitu. Biar jangan sadar. Bahkan kalau misalnya terus menerus seperti itu, boleh dipukul itu, tapi pukul yang tidak melukai. Dalam sebab dikatakan apa? Wa min amaratin nusul lahadha qaulan wa fi'lan wa'adha. Ya. Kalau misalnya ada tanda-tanda daripada an-nusyud, kedurhakaan, pertama dinasihati. Ya. Qaulan wa fi'lan, dengan ucapan, dengan perbuatan, nasihat. Fa in asarat jada darbun in najah bi ghairi wajhin ma'dhamani ma waqa. Tapi kalau terus-terusan udah dibilangin enggak bisa, boleh pukul. Tapi pukul kagak boleh wajah, pukul yang enggak melukai. Ya, dipetos sama di empos bahasanya. Ya. Cubit, tabok pahanya, tapi muka enggak boleh. Ma'dhamani ma waqa. Tapi kalau misalnya sampai luka, itu wajib doman tuh, kan gitu. Obatin segala macam. Tapi enggak boleh sampai luka. Itu kalau asarat, kalau terus menerus, apabila nggak bisa dibilang. Bikin lagi. Wah, jangan dikebugin. Fandur ya akhi, fandur, kata Imam Fashari, fandur, maka lihatlah wahai saudaraku, mastamala alaihi hadal hadis, apa yang mencakup alih atasnya hadal hadis, minal mahasin, dari kebaikan-kebaikan. Waqad rawahu, dan telah meriwayatkan akan hadis Imam al-Muhaddisin, dua imam muhaddis. Yang pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, biba maftuha, dengan ba yang difathahkan, ba ya, wara sakinah, dan huruf ra yang disukun, bar, wadal muhmilah maksurah, dan huruf dal yang tidak ada titiknya. Tuh muhmilah yang tidak ada titiknya, maksurah yang dikasrahkan, bardi ya, di berarti. Wa zai sakinah, huruf zai yang dimati sukunkan, bardiz. Nah, wa ba maftuha, dan ba yang difathahkan, bardiz bah. Saja. Sama waktu begini dia. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun, telah meriwayatkan hadis oleh Imam Bukhari wa Muslim,
radhiyallahu taala anhuma fi sahihaihima, di dua sahih keduanya, alladzaini yang keduanya, huma asahul kutub al-musannafah, paling sahihnya kitab-kitab yang dikarang, wa manakibuhuma, dan manakib keduanya Bukhari Muslim, kafiratun syahiratun, banyak terkenal, la nutilu, nah yang benar la nutilu tuh kurang di situ, la nutilu, kami tidak memperpanjang biha dengannya, wa min kalamil Bukhari syi'run, jadi kayak itu, la nutilu biha, wa min kalamil Bukhari syi'run, dan dari ucapan Imam Bukhari ada syair kita gini, igtanim fil farad fadla ruku'in, igtanim, ambillah kesempatan, gunakanlah kesempatan, fil farad, di waktu senggang, fadla ruku'in, akan keutamaan ruku, sholat maksudnya. Ya, waktu senggang ambil tuh sholat. Fa'asa ayyakuna mautuka baghtah, barangkali ada kematian kamu tiba-tiba. Ya, ambil waktu senggang, gunakan buat taat, sholat, ibadah. Kam sahihin ra'aita min ghairi sagmin, berapa banyak orang yang sehat yang kamu saksikan tanpa sakit. Zahabat nafsuhu, telah pergi jiwanya, as-sahihatu, yang sakit, faltah, secara tiba-tiba, ya, terlepas dari jasadnya. Berapa banyak yang ente lihat sehat, sekarang nih lagi ta'lim, sehat kan ya? Pagi-pagi dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, banyak apa gitu? Banyak sakit apaan bulan ya? Oh, kena angin duduk katanya begitu. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.